order, set. Di tengah suasana kampus yang perlahan mulai hening, terdengar lantunan musik yang berasal dari negeri gingseng. Derap langkah yang berirama hingga suara yang beradu harmoni, menghasilkan simfoni keindahan budaya lintas negara. Di sini, Kyory hadir sebagai wadah untuk mereka yang memiliki kecintaan dengan seni budaya Korea Selatan. 안녕하세요. Kyory Elida, Lucia Raguamida, 반갑습니다. Oke, halo teman-teman YMN TV. Perkenalkan, nama aku Lucia Permata Dewi Setiadi atau biasa akrab disapa dengan panggilan Lucy. Aku berasal dari jurusan Strategi Communication angkatan 2023. Aku menjabat sebagai ketua Kyory kurang lebih baru sekitar 4 bulanan sih, setengah semester ini aja. Jadi kenalin, nama aku Marvela Karisa Coaca, bisa dipanggil Vela. Aku dari jurusan Strategic Communication angkatan 2023. Aku udah jadi koor K-Code itu selama kurang lebih 3-4 bulanan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Carmela, biasa dipanggil Ella. Aku dari jurusan Strategi Communication angkatan 2023 dan aku di sini sebagai koor dari divisi K-Voice. 안녕하세요. 저는 한톡 코디네이터 나딘입니다. Sebelumnya kenalin, aku Nadine Ayu Putri Ramadhani. Aku dari jurusan Strategi Communication angkatan 2023. Saat ini aku menjabat sebagai salah satu koordinator Hantok yang sudah menjabat kurang lebih 4 bulan. Alasan yang bikin aku yakin buat jadi ketua di UKM Kyory ini adalah karena aku memiliki ketertarikan dan passion yang sangat mendalam dalam kebudayaan Korea Selatan, terutama dalam bidang K-pop dance cover dan juga K-drama seperti itu. Nah, dengan adanya pemahaman terhadap kebudayaan Korea Selatan ini, aku yakin aku bisa menjadi pemimpin dan juga orang yang mengarahkan UKM Kyory ini menjadi UKM berbasis kebudayaan Korea Selatan yang lebih baik dan juga ya intinya mah lebih Korea lah gitu, seperti itu. Nah, jadi visi dari Kyory ini adalah menjadi wadah dan komunitas organisasi di Universitas Multimedia Nusantara yang berbasis kebudayaan Korea Selatan. Tentunya juga memfasilitasi teman-teman yang tertarik dalam bidang K-pop dance cover, K-pop song cover, dan juga bahasa Korea. Intinya mah pengen jadi organisasi yang kolaboratif, kreatif, dan juga inklusif deh gitu untuk teman-teman yang suka Korea-Koreaan gitu. Aku tertarik nari Korea itu waktu aku masih SD kelas 3. Dan alasannya sebenarnya gara-gara kakak aku dulu tuh suka banget sama K-pop kan. Dan ternyata pas aku dengerin lagunya, aku juga suka. Dan tertariknya tapi di yang narinya. Kalau misalkan divisi K-pop atau tari sendiri itu biasanya kita ada kayak first gathering gitu, dimana ini tuh kumpul mentor sama menti tuh ngumpul pertama buat nentuin hari sama mau lagu apa. Terus kita lanjutnya ada final evaluation, dimana final evaluation ini tuh ajang performnya menti dengan lagu yang mau mereka bawakan. Selanjutnya kita juga ada summer project, ini tuh kayak termasuk aktivitas terakhir yang wajib bagi menti gitu. Terus selain itu ada juga Maksima, biasanya kita ikut Maksima juga untuk memperkenalkan UKM Kyory ini juga kepada mahasiswa baru. Dan yang terakhir biasanya kita juga ada job gitu, baik dari internal maupun eksternal. Kalau untuk perbedaan ada banget, karena waktu kita jadi anggota itu cuma tanggung jawabnya hanya menari aja yang buat ditampilin di project-project nantinya. Kalau misalkan menjadi koor divisi K-Code, tanggung jawabnya lebih banyak dan lebih besar. Kayak misal contohnya itu kita yang bakal nerima job internal maupun eksternal, kita juga yang bakal koordinasiin dari BPH, mentor, sama menti kayak gitu. Karena ini merupakan UKM Kyory divisi K-Code, jadi tentunya nggak semuanya yang udah bisa langsung percaya diri atau udah mahir. Makanya K-Code sendiri itu hadir buat membantu mereka biar bisa makin percaya diri dan meningkatkan skill mereka. Latihan demi latihan mereka jalani. Setiap bait yang mereka lantunkan terdengar seperti keindahan yang menggetarkan jiwa. Begitu juga dengan setiap gerakan tari yang mereka sajikan, terdengar seperti puisi tanpa kata. Mereka bukan hanya komunitas penggemar, melainkan pembawa semangat keberagaman budaya asing. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sedang menikmati dan mengapresiasi keindahan taman multikultural.
Kalau di Kyori itu, K-Voice itu bisa dibilang kita itu bakalan sing cover. Jadi biasanya kami tuh bakalan dibagi menjadi beberapa grup atau kelompok. Terus nanti kita tuh bakal latihan bareng untuk sing cover. Kalau program latihannya itu biasa kami tuh bakal latihan sendiri-sendiri. Jadi kami bakal dibagi menjadi berapa kelompok. Misalnya kayak sekarang itu kami dibagi jadi 5 kelompok yang isinya 2-3 orang. Terus habis itu kami tuh nanti bakal latihan bareng-bareng sampai nanti di hari H buat kami final eval gitu. Waktu masih jadi anggota, aku itu fokusnya cuma ke aku sama ke kelompok atau grup yang aku sing cover bareng ini. Tapi kalau sekarang aku jadi koor, aku tuh tanggung jawabnya jadi lebih banyak. Jadi kayak lebih ke aku, ke partner aku, ke orang aku yang satu lagi, ke anggotanya juga, keseluruhannya. Terus habis itu ke kegiatan-kegiatannya juga. Semuanya rasanya lebih banyak aja gitu. Oke, jadi untuk divisi Hantok itu punya kegiatan utama yaitu belajar bahasa Korea. Di Hantok itu kita biasanya belajar mulai dari kosakatanya, hangulnya, bisa dibilang hangulnya, terus ada juga alfabet, ada konsonan, ada vokal, dan lain sebagainya. Itu semua nanti bakal dipelajarin di dalam divisi Hantok. Pada saat aku jadi menti itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu tahapan basic dan intermediate. Basic itu diperuntukkan untuk para menti yang memang baru belajar banget bahasa Korea. Jadi di situ lebih spesifikasi banget dari awal banget bagaimana cara kita ngomongnya, latihannya, bacanya, nulisnya. Sedangkan untuk level intermediate itu biasanya untuk para menti yang memang sudah mulai fasih berbahasa bahasa Korea dan juga udah mulai menghafal dan lain sebagainya, itu biasa di level intermediate. Untuk metodenya itu kurang lebih seperti kayak mungkin learning by doing kali ya. Jadi sambil kita bisa mendapatkan materi, kita juga semakin belajar, terus kita juga sambil mempraktekkan, terus kita juga sambil bisa mungkin kayak pelan-pelan ngomong bahasa Korea dan lain sebagainya. Oke, untuk teknik biasanya kita tuh selalu dimulai dengan praktek. Jadi setiap pertemuan itu pasti ada praktek yang memang mengharuskan kita untuk mulai pelan-pelan bisa belajar bahasa Korea, cara bacanya dan sebagainya. Mungkin untuk metode dan teknik kurang lebih sama, dan itu juga dibarengin sama niat masing-masing individu dari anggotanya. Yang kalau misalkan semakin diasah dan semakin memiliki niat yang ke arah positif, itu tujuan untuk belajar bahasa Korea semakin cepat dan semakin mudah untuk tercapai gitu. Metode yang paling efektif itu yang pertama tentu aja mulai dari praktek tadi, lalu juga itu dibarengin sama bagaimana kita bisa mulai, biasanya daya ingat itu tuh juga berpengaruh banget. Lalu kita juga biasanya tuh ada kuis-kuis gitu atau ada latihan kecil-kecilan biasa di setiap pertemuan. Nah itu yang digunakan untuk melatih kemampuan bahasa Korea setiap mentinya. Nah, jadi untuk teman-teman di luar sana yang punya passion yang sama nih, terutama di bidang nari dan K-pop, boleh banget untuk mulai aja, jangan takut untuk mulai, karena dengan mulai itu teman-teman bisa makin meningkatkan skill teman-teman dan skill kepercayaan diri juga. Jadi jangan takut buat mulai. Oke teman-teman, aku tahu kalau misalnya masih banyak juga pro kontra terkait orang-orang yang suka tentang Korea-Koreaan, baik itu ngedance, nge-cover, atau suka sama ya K-pop-K-popan gitu lah, kayak drama, masih banyak yang dibilang alay atau kayak apaan sih Korea-Korea. Nah, aku pengen nge-pursue kalian buat stop mikir kayak gitu, karena hobi dan mimpi kalian itu adalah punya kalian sendiri. Kayak you can do whatever you want, you are who you want to be. Jadi jangan takut buat ekspresiin hobi kalian, post dance kalian di sosmed, post cover kalian di sosmed, post kalau kalian suka sama apapun itu. Karena aku pun dulu kayak begitu, dan semenjak aku menemukannya jati diri aku, kayak ngerasa ngapain sih harus mikirin omongan orang lain lagi. Dan juga I found my role model in Korean industry. Aku ngerasa wah, this is my passion di bidang Korea-Korea ini, dan I found Kyori juga sebagai rumah yang baik bagi teman-teman Kyori, termasuk K-Code di sini. Aduh, mau nangis. Aku udah ngeliat mereka gitu loh, jadi kayak aku seneng bisa ketemu teman-teman dance yang baik di sini. Kayak seneng aja bisa ikut Kyori itu, karena aku bersyukur punya tempat buat ekspresiin hobi dan minat aku dalam bidang Korea. Aku kira aku kuliah aku nggak akan bisa lanjutin itu semua, but I found that justru di kuliah aku bisa lebih aktif dibanding aku lagi pas SMA ngehobi dan cover aku. So it's priceless. Jadi masuk Kyori itu udah jadi bagian, bukan sebagai aku ngomong ke orang-orang tuh aku bukan ketua Kyori, tapi aku ngomong kayak gue emang anak Kyori gitu loh dari awal. Dan aku bersyukur orang-orang ngasih reaksi positif tentang itu. Jadi teman-teman jangan malu buat nunjukin kalau kalian suka sama Korea. We will always be on your back.
sudah bukan hanya wadah penyaluran hobi bagi mereka, melainkan rumah yang membuat mereka merasa aman dan nyaman untuk berekspresi. Tempat di mana mereka membangun diri menjadi insan yang lebih utuh. Kyori berdiri tegak sebagai bukti bahwa seni dapat melampaui batas geografi, bahwa passion dapat membawa mereka melintasi lautan budaya, dan bahwa dalam keberagaman tersimpan keindahan yang tak ternilai.